Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Fatika Sari dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana membuat sebuah aplikasi untuk pencatatan inventaris di sekolah ataupun di kantor menggunakan aplikasi PHP-RAT. Nah, jadi aplikasinya itu seperti ini. Yang pertama ini ada halaman login. Ini kita tulis admin. Untuk passwordnya juga admin 123. Kita login. Setelah kita login, nah pada halaman pertama ini akan ditampilkan grafik di mana dalam grafik ini akan menampilkan banyaknya data barang yang sudah kita masukkan seperti keyboard, laptop, mouse, dan speaker. Nah, kemudian di halaman awal ada informasi berapa jumlah barang dan berapa jumlah user yang tersedia. Yang saya gunakan di sini adalah halaman admin. Admin memiliki hak akses penuh untuk mengakses semua informasi di dalam sistem. Yang pertama adalah halaman home, yang halaman user untuk menambahkan user, dan ada halaman barang untuk menambahkan barang. Terus di halaman barang ini ada satu fungsi filter data. Kita bisa mengelompokkan berdasarkan data ruangan barang tersebut diletakkan. Misalkan di lab komputer 2 kita filter. Nah, ini ada barang-barang di lab komputer 2 akan muncul. Terus kita coba di lab komputer 1, kita filter. Nah, yang ini juga sama seperti yang tadi. Kemudian kita bisa menambahkan tipe barang, terus ada kondisi barang, lalu lokasi barang tersebut diletakkan seperti lab komputer tadi. Nah, untuk admin dia memiliki akses penuh untuk bisa mengatur informasi setiap user dan menambahkan tools baru pada sistem seperti ini ya. Nah, ini penjelasan singkat tentang aplikasi ini. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama membuat aplikasi inventaris sekolah menggunakan PHP-RAT. Nah, berikut ini tutorial atau caranya. Oke, untuk langkah pertama kita perlu mengaktifkan web server kita terlebih dahulu. Aktifkan yang terdahulu untuk Apache dan MySQL-nya. Jika sudah berwarna hijau seperti ini, silahkan kita buka aplikasi PHP-RAT klasiknya ya. Kita buka saja. Nah, kemudian silahkan buat lembar kerja baru pada aplikasi PHP-RAT Studio Classic Edition versi 2.7.3 seperti yang saya gunakan seperti saat ini. Silahkan pilih New. Nah, silahkan terlebih dahulu tuliskan nama project yang akan dibuat. Nah, sebagai contoh, saya akan membuat nama projectnya adalah aplikasi inventaris. Nah, seperti ini untuk contoh saja. Lalu untuk project location-nya, di sini kita bisa sesuaikan dengan tempat kita menginstal web servernya. Sebagai contoh, saya menginstal web servernya itu terletak di data C. Jadi, tidak perlu diubah. Nah, akan tetapi untuk teman-teman yang menginstal examnya berada di data D, nah itu perlu kalian ubah seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat database baru. Silahkan pilih
ini create new database untuk membuat database baru. Di sini saya akan membuat database-nya adalah DB aplikasi saya. Kita coba ya, bisa apa enggak. Nah, ini disesuaikan dengan database yang akan kalian buat. Satu, kita pilih create database. Nah, pilih saja oke, ketika sudah seperti ini. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini kita pilih create project. Nah, di bagian ini kita akan membuat tabel untuk data yang akan kita jadikan projectnya nanti. Klik saja oke. Kemudian selanjutnya kita akan mengganti nama tabel ini. Di sini kita akan ganti nama tabelnya menjadi tabel barang. Untuk yang pertama ini kita buat ini barang. Untuk vertiknya ini kita menggunakan integer. Terus untuk auto include-nya ini kita centang, terus ini adalah primerin. Nah, kemudian data selanjutnya adalah ID, tipe, barang. Setelah itu merek barang, kemudian spesifikasi. Spesifikasi itu sumber, kemudian lokasi barang, kemudian lagi kita tambahkan kondisi barang. Nah, untuk ininya mungkin tidak perlu dirubah. Terus habis itu ini kita tambahkan lagi adalah tanggal input. Nah, ini tipe datanya kita gunakan yaitu yang date. Nah, jika sudah seperti ini, kita tambahkan tabel baru ini, add table. Nah, kemudian di sini kita ganti menjadi tipe barang. Untuk yang pertama ini kita tulis ID, tipe barang, kemudian nama barang. Setelah ID tipe barang, nama barang, terus selanjutnya kita add table. Kalau sudah ini tadi tipe barang, kita add table lagi, ini tabel 3. Ini kita ganti kondisi barang. Terus di sini ID kondisi, setelah itu di bawahnya kondisi. Terus habis itu tambahkan lagi ya, seperti itu kita tambahkan lagi table ini, kita ganti table name-nya dengan lokasi barang. Terus sini kita ganti ID lokasi, terus ini lokasi. Kita tambahkan lagi add table, kita ubah jadi user. Nah, seperti ini. Setelah itu ini kita tambahkan ID user, terus username, terus lagi password.
Terus apa lagi? Nama. Terus di sini kita tambahkan email. Kita tambahkan foto. Nah, seperti ini guys. Jadi kita cek dulu ya benar atau tidak. Tanggal input ada di sini edit ke barang, nama barang, di kondisi-kondisi, di lokasi barang ada di lokasi lokasi, di user di sini ada username, password, nama, email, dan foto. Setelah ini selesai, kita klik save change. Nah, kemudian kita perhatikan ini secara otomatis akan tergenerate tabel-tabel yang kita buat. Untuk mengetahui apakah tabel-tabel ini tergenerate dengan baik atau tidak, kita dapat memilih ini preview untuk melihat hasilnya terlebih dahulu. Ini kita hiaskan saja. Terus itu kalau preview ini browser ini berarti kita bukannya di browser, ini kita okekan aja untuk melihat aplikasinya langsung. Nah, ini dia seperti ini tampilannya. Lalu ini kita akan mengatur menu-menu yang terdapat di dalam project ini. Kita pilih ini, project menu. Kemudian kita susun menu ini sesuai dengan yang kita inginkan atau urutannya. Misalkan data yang pertama yang akan kita tekan adalah user. Di bawahnya home. Terus habis itu tipe barangnya di bawah barang. Terus kondisi barang, terus lokasi barang. Nah, kemudian untuk menu stylenya ini kita pilih static partial collapse sidebar. Kita pilih, terus habis itu kita oke kan. Lalu kita ini reload change untuk melihat perubahannya. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, ini juga kita dapat atur untuk menambahkan icon-icon di bagian menu yang kita buat ini. Kembali lagi kita ke project menu. Terus di bagian home ini kita klik menu icon ini, kita pilih contohnya home. Ini sesuai dengan keperluan kita ya. Terus yang user kita cari user. Terus barang misalnya saya ini ya, file ini. Terus tipe barangnya akan ini. Terus kondisi barangnya untuk kondisi barangnya apa ya? Untuk kondisi barangnya misalnya hard. Nah, ini aja nih. Terus habis itu untuk lokasi barangnya biasanya untuk lokasi kita pakai maps. Nah, ini pakai ini atau pakai ini. Saya mau coba pakai ini aja. Kita okekan, setelah ini semua sudah kita kasih icon-iconnya, kita pilih di sini tadi, kita oke. Setelah itu kita reload change, jangan lupa di reload change biar tahu nih hasilnya kan. Setelah kita buat tadi, icon-iconnya akan tampil di sini. Nah, ini tadi kan sudah kita tentukan nih untuk icon-iconnya. Jadi sesuai kemauan kita. Kalau kalian mau ganti boleh kita ke project menu lagi seperti itu. Selanjutnya kita ini akan merubah tema yang ada di sini. Merubah tema yang ada di sini, pilih menu project theme ini atau project tema bagian atas ini. Terus ini untuk template-nya banyak banget ya template-nya. Disesuaikan dengan kebutuhan kita mau yang apa. Ini saya contohkan, saya ingin menggunakan tema yang ini. Buat ini Shadcast United CSS. Nah, ini dia akan seperti ini. Setelah itu kita oke kan di sini banyak sini. Setelah itu ini kita adalah change. Nah, jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data terlebih dahulu ya.
Nah, kita akan mengisi data di bagian barang. Nah, di bagian barang ini kita klik add new barang untuk menambahkan barang baru. Supaya tampilan project kita terlihat lebih besar, nah tampilan ini dapat kita alihkan di browser. Ini kita copy paste, kita pindahkan ke browser, kita pastekan. Nah, ini sudah saya alihkan ke browser. Di sini kita akan ubah datanya satu per satu. Nah, kita perhatikan untuk ID tipe barang ini akan dipilih berdasarkan data yang terisi pada tipe barang. Terus untuk lokasi barang ini dipilih berdasarkan hasil inputan lokasi barang ini. Terus untuk kondisi barang juga sama, berdasarkan data dari kondisi barang yang kita inputkan. Jadi kita harus isi terlebih dahulu di bagian tipe barang ini. Ini tipe barang, ini saya buat laptop. Terus habis itu tambah lagi itu misalnya keyboard. Terus tambah lagi mouse. Ini saya berikan 3 contoh barangnya. Terus untuk kondisi barangnya ini kita klik add new kondisi ini. Ini misalnya baik. Terus habis itu rusak. Terus habis itu tambahin lagi hilang. Ini sudah jadi seperti ini. Terus kita ke lokasi barang. Contohnya misalnya komputer 1. Terus habis itu lab komputer 2. Terus habis itu lab komputer 3. Dan seterusnya. Kalau saya sampai lab komputer 3 aja ini. Ini aja ya. Karena kemudian di bagian tambah di sini. Nah, ini kita atur terlebih dahulu di sini ya. Kita kembali ke PHP Red ini. Kita ke bagian page ini, kita bagian barang, lalu arahkan pada bagian add page ini ya, ID page ini. Nah, di bagian ID tipe barang ini, kita ubah untuk file properties-nya, kita ubah menjadi select. Terus untuk select data source-nya, kita ganti data tabel. Terus untuk tabel name-nya ini tipe barang. Untuk value file-nya ini ID tipe dan label file-nya ini nama barang. Oke. Di bagian mana tadi ya ID tipe barang ini di display label ini kita ganti menjadi tipe barang. Nah, untuk selanjutnya ini baru kita lanjut ke spesifikasi. Karena ini nanti menjabarkan, jadi ini kita ubah spesifikasinya ini jadi text area. Nah, selanjutnya ke lokasi barang ini pilih select juga. Lalu di bagian select data source-nya ini kita arahkan ke data tabel. Lalu tabelnya kita pilih kasih barang. Terus value field-nya ID lokasi, terus label file-nya lokasi. Setelah itu kita oke. Nah, kemudian kondisi barang ini juga sama. Kita ke data barang, terus table name ini itu kondisi barang, terus ini ID kondisi, terus ini kondisi barang, ID kondisi. Oke.
Kemudian untuk tanggal input, supaya pengguna atau user ini menginputkan secara terus-menerus atau memilih tanggal. Jadi di sini kita memilih ini tag yang mana ya? Sebentar. That's now. Nah, kemudian untuk bagian ini kita pilih saja hidden. Nah, nanti dia tidak akan terlihat ketika barang tersebut ditambahkan. Kita preview, lalu kita beralih ke browser. Setelah itu kita refresh. Setelah kita refresh, sekarang perhatikan untuk bagian tanggalnya di sini tidak terlihat. Nah, di sini kita coba masukkan satu data tipe barang, misalnya kita pilih laptop, mereknya misalnya Acer 2022. Terus spesifikasinya misalnya 10 GB. Terus sumbernya dari misalnya hibah masyarakat. Terus untuk lokasinya misalnya di lab komputer 1. Terus habis itu kondisi barangnya ini baik. Kita submit. Nah, untuk penyimpan data tersebut, kita submit itu. Terus di bagian barang ini lokasi barangnya masih berupa angka, masih berupa kode. Ini akan kita rubah langsung kepada lokasi tersebut. Begitu juga untuk kondisi ini juga akan kita rubah. Nah, untuk di bagian edit barang ini juga kita rubah. Selanjutnya kita kembali ke template-nya, kita ke page, lalu silahkan pilih barang, lalu di bagian list bag ini silahkan diklik. Terus untuk ID barang ini kita hilangkan saja centangnya. Terus juga ID tipe barang ini display labelnya menjadi barang saja. Nah, kemudian di master details ini kita rubah. Terus kita ubah untuk detail tabelnya ke barang. Terus di sini kita pilih edit ke barang. Nah, nanti yang akan ditampilkan itu adalah nama barangnya. Jika sudah, kita oke. Nah, kemudian untuk lokasi barang kita lakukan hal yang sama. Lokasi display labelnya tetap. Terus untuk seterusnya titik 3 ini kita pilih lokasi barang, ID lokasi, terus lokasi barang lokasi. Nah, ini. Kemudian di kondisi barang kita klik kondisi barang, terus kondisi, lalu kondisi barang. Oke, kita preview. Kita akan lihat hasilnya di bagian browser. Nah, kita refresh. Setelah itu kita lihat di bagian di merek barang ini spesifikasinya sudah
tertulis gini ya, bukan angka lagi. Ada tanggal inputnya, terus spesifikasinya, terus sumbernya, terus mereknya. Ini sudah berbentuk tulisan, bukan angka lagi. Nah, baik, kita akan coba memasukkan beberapa data barang. Untuk bagian ini saya percepat saja ya nanti. Nah, baik, sini saya sudah menambahkan 3 barang pada aplikasi ini. Selanjutnya kita akan menambahkan filter data. Jadi nanti ketika data itu dipilih misalkan berdasarkan lokasi barang, maka data tersebut data yang difilter yang akan tampil pada halaman list barang ini. Nah, caranya kita kembali lagi ke PHP Rat, terus kita ke Page Design, lalu di bagian selanjutnya ini kita pilih barang list. Nah, kemudian silahkan kita tambahkan section ini ya, new column. Ini bagian ini kita klik, terus itu klik new column. Nah, di bagian ini nanti akan muncul kolom baru nih, kode MD4, lalu arahkan kursor pada pilihan Pack Filter Complement. Nah, kemudian kita akan menggunakan bagian ini, select file. Ini kita klik, kita drag ke bagian sini, kode MD4. Nah, seperti ini nih ya. Setelah itu, ke bagian select file-nya, di bagian komponen properties ini, di sini kita rubah dulu build name-nya. Ini kita rubah menjadi barang lokasi barang. Nah, terus habis itu di select data source-nya. Untuk menentukan pilihannya, kita pilih data table. Lalu di sini kita pilih lokasi barang. Untuk value-nya lokasi. Untuk data yang ditampilkan adalah lokasi. Terus kita pilih saja OK. Kemudian ke preview. Nah, lalu kita pilih barang. Nah, ini muncul filter barang barang lokasi barang. Nah, ini coba kita di sini ya, biar lebih luas. Kita contohkan misalnya lab komputer 1 kita filter. Nah, ini barangnya yang ada di lab komputer 1 ini akan muncul, terus lab komputer 2 kita filter. Nah, itu akan muncul. Dia akan muncul. Kemudian jika kita ingin memperbaiki tulisan ini dari ini dan ini, di lokasi ini kita taruh di tengah-tengah sini, kita dapat memperbaikinya di PHP Red. Lalu pilih Back Design, lalu silahkan pilih select field-nya yang tadi kita tempatkan di halaman list komponen, terus pilih komponen properties-nya, lalu di bagian label ini kita rubah saja, kita ganti data, kemudian preview. Nah, ini secara otomatis berubah jadi filter data. Terus misalnya ini tadi ya, yang ini buttonnya ini. Oh, untuk ini, kalau ini ingin disingkat ya, biar lebih pendek. Terus abis itu ini di button, ini kita singkat menjadi data. Setelah itu kita preview. Relate change. Seperti ini.
Terus selanjutnya kita akan menambahkan halaman login pada aplikasi ini. Akan tetapi kita harus menginputkan data usernya terlebih dahulu. Silahkan pilih user. Terus habis itu kita tambahkan user dulu. Misalnya di usernya ini passwordnya ini 12. Terus habis itu namanya admin, emailnya misalnya kita buat admin@gmail.com. Tambahkan foto. Misalnya kita pilih gambarnya ini, sudah kita pilih open tiket. Nah, ini kalau pengen fotonya tampil kita harus perbaiki. Setelah itu kita pilih back, selalu pilih user, lalu di bagian display ini, di bagian ini foto ini kita rubah ini menjadi image atau gambar. Terus untuk dimensi atau ukurannya ini misalkan ini sudah seperti ini saja. Habis itu jangan lupa kita preview. Nah, di sini fotonya udah muncul di browser. Coba. Nah, juga udah muncul. Nah, untuk bagian passwordnya ini kita hilangkan. Di bagian page ini, kita pilih user, terus kita pilih passwordnya ini, kita hilangkan checklistnya. Lalu kita preview lagi. Jadi untuk apa tadi yang kita hilangkan, passwordnya sudah tidak ada di sini. Jadi tampilannya ini seperti ini guys. Nah, jadi kita sudah memiliki satu user yang namanya admin yang ini akan digunakan untuk ke sistem. Terus kita akan tambahkan halaman loginnya. Ini kita ke aplikasi PHP-Red, kita pilih ini authentication, lalu pilih select login registration table ini, kita pilih user. Lalu di bagian ini username fieldnya kita pilih username, terus password, terus user ID file ini kita pilih ID user, terus emailnya email, terus fotonya foto. Terus abis itu kita oke kan ini dulu. Lalu ini kita pilih change. Nah, di bagian ini kita akan diarahkan untuk masuk melalui halaman login. Nah, kemudian silahkan masukkan username dan password yang tadi kita telah buat. Untuk username-nya tadi admin, terus untuk password-nya admin 12, terus login. Nah, dia akan seperti ini nih, sudah berhasil masuk ke halaman utamanya daripada aplikasi ini, aplikasi inventaris ini. Habis itu kita di sini bisa mengakses data-data yang ada di dalam aplikasi ini guys. Tuh seperti ini. Terus kemudian selanjutnya kita akan menghilangkan tabel register yang terdapat di halaman login. Silahkan kembali, silahkan kita pilih lagi ke authentication. Nah,
Untuk di bagian ini, user to registernya ini kita hilangkan. Lalu pilih oke. Kita loceng. Nah, perhatikan di sini untuk tombol registernya sudah tidak ada. Kita coba refresh juga di sini. Kita coba login kembali ya. Oh, sorry, ini bukan. Sebentar. Ini kita copy paste dulu. Nah, sama kan dia? Ini yang sudah saya buat, mohon maaf ya. Terus habis itu kita kembali lagi nih ke sini. Ini kita login lagi. Nah, ini kita tambahkan lagi. Di sini nanti ada admin, ada user. Nanti kalau admin itu bisa melihat semuanya, terus kalau user itu hanya beberapa saja yang dapat dilihat. Terus kita pilih lagi roles and permission ini. Nah, di sini agar lebih mudahnya kita gunakan yang ini dynamic role permission saja. Nah, ini akan diatur secara otomatis untuk user roles-nya ada administrator dan ada user. Nah, untuk administratornya ini memiliki akses yang penuh. Jadi dia bisa mengakses semua halaman. Terus untuk user kita ini akan batasi dia boleh mengakses di bagian di barang ini ya, tulis barang, terus habis itu ini view, terus habis itu menambahkan ini, terus dapat juga mengambil. Nah, kemudian tidak dapat menghapus ya si usernya. Terus di bagian kondisi barang ini user ini tidak boleh mengakses. Terus ini kita lanjutkan ke tipe barang. User ini boleh ngelis ini menambahkan dan juga mengedit. Untuk menghapus ini tidak bisa. Nah, kemudian user ini tidak bisa membuka list, tidak bisa membuka view, tidak bisa membuka add ini. Jadi user itu terbatas. Jadi cuma administrator yang dapat membuka ini secara penuh. Jika kita sudah mengontrol seperti ini, langkah selanjutnya kita memilih ini. Oke. Kemudian kita delete change. Ini coba kita highlight change. Nah, ini dia akan error. Nah, kita akan coba lagi dengan admin. Nah, di sini user admin tidak mendapatkan tampilan yang utuh karena ini kita menambahkan rules baru sehingga data pada tabel juga akan bertambah. Nah, selanjutnya kita harus memperbaiki data tersebut secara manual di database-nya langsung. Nah, caranya kita buka Chrome ini, kita buka tab baru, kita ketikkan local host dashboard ini. Kita klik PHP My Admin. Sebentar. Nah, kemudian cari nama database yang telah kita buat
untuk produk ini. Jadi saya buat di aplikasi saya. Nah, ini kita ke bagian user. Nah, perhatikan di tabel user ini muncul user, ini muncul beberapa kolom baru. Terus untuk di user or ID ini, untuk user ID admin ini adalah 1. Nah, jadi untuk usernya ini ada 2 harusnya. Terus kita ke bagian role. Ini kita klik. Nah, ini administrator ini 1 dan user ini 2. Jadi silahkan kita isi secara manual di bagian tabel user. Kita klik, lalu silahkan di sini kita tekan ubah atau edit. Nah, ini akan kita tambah dan akan kita perbarui adalah nih user ID-nya yang akan kita ubah. Kita jadi 1. Terus kita kirim ke simpannya. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah kita tambahkan. Lalu di sini kita refresh terlebih dahulu. Lalu masukkan password dan usernya. Admin. Nah, ini perhatikan, ini sudah login. Dan untuk admin ini yang diakses oleh admin ini semua ini. Dan kita akan tambahkan user baru ini. Tugas menjadi user biasa. Terus kita add ini. Kita ganti user. Terus user 12. User 12. Ini user untuk emailnya user@gmail.com. Untuk fotonya saya akan menambahkan yang ini, misalnya kita open, terus itu kita submit. Nah, untuk user ID-nya ini mohon maaf belum saya pindah bagian sini. Berarti kita ganti user, kita submit, terus habis itu kita log out. Kita masuk ke bagian user. User 12. Salah guys. User 12. Nah, ini sudah login di user ya, teman-teman. Nah, perhatikan ya, ini sesuai dengan yang sudah kita setting pada informasinya. User hanya dapat mengakses barang, dapat ini. Cuman user itu cuman ada nih home, barang, sama tipe barang saja. Seperti yang tadi ini. Nah, untuk tipe barang ini sesuai dengan yang tadi kita buat. Dia dapat merubah tapi tidak dapat menghapus gitu ya. Nah, untuk tipe barang juga sama, bisa menambah tapi tidak dapat menghapus. Dan beberapa menu yang ada oleh administrator tidak bisa tidak bisa digunakan atau tidak bisa dijalankan oleh user biasa gitu ya.
Nah, ini ya, bagaimana cara mengatur manajemen user pada aplikasi yang sudah kita buat menggunakan aplikasi PHP Red. Kemudian yang terakhir, kita akan memperbarui tampilan di halaman utama atau di bagian home supaya tidak kosong seperti ini ya. Nah, jadi nanti ada beberapa menu yang bisa kita gunakan atau kita tampilkan pada halaman dashboard atau home ini ya. Langkah pertama, kita akan cobain logout ya. Nah, kita akan rubah terlebih dahulu untuk logonya ya. Kita kembali lagi ke aplikasi PHP Red. Kemudian silahkan pilih project setting. Lalu silahkan di bagian publish info. Di sini ada terdapat project puff ikan dan project logo. Kita rubah saja dua-duanya. Ini dari semuanya. Saya coba gunakan ini misalnya. Ini juga sama. Kita gunakan gambar ini, lalu kita publish. Nah, kemudian ini kita oke kan. Setelah itu kita change. Nah, ini lupa belum saya lokotkan. Kita lokotkan dulu. Nah, di sini akan terjadi perubahan kan. Untuk di bagian sini dia akan berubah. Yang tadinya logo PHP Red sekarang berubah jadi ini tadi gambar yang kita rubah. Coba kita ke sini. Nah, dia juga ini akan berubah ya. Seperti ini. Nah, kalau kamu gambarnya ini lebih menarik, ini kita bisa mencari gambar yang berekstensi PNG gitu ya. Kemudian setelah itu kita akan perbaharui untuk tampilan ini, masih di halaman login ini. Terus ini kembali ke aplikasi PHP. Terus pilih di bagian tag design. Lalu select tagnya masih di halaman index. Lalu kemudian ini kita tambahkan custom view baru, ini kita drag, kita taruh sini. Jadi custom view yang kita baru tambahkan, ini kita klik, terus ini bentuknya seperti ini. Nah, silahkan pilih komponen propertiesnya. Ini yang baru. Kalau yang lama dia tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi ini dia masih lengkap. Oh, kebalik guys. Jadi ini yang apa namanya? Ini yang lama. Ini yang baru kita tambahkan. Kebalik ya guys ya. Habis itu ini kita tambahkan. Kita tuliskan di sini kode di antara div ini di sini ya, di tengah-tengah sini. Tulisannya sebentar. IMG terus SRC sama dengan tanda petik assets terus garis miring image atau slice, ini image slice lagi logo titik PNG terus tanda kutip lagi spasi width, ini white sama dengan tanda petik lagi, setelah itu 200 tanda petik lagi, kita tulis lagi hey, ini kita spasi tulis biar rapi, hey HD ini ya, sama dengan 180. Nah, ini seperti ini. Untuk image ini jangan lupa kita kasih kurung juga, jangan lupa seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita oke. Kemudian kita preview.
Nah, bisa dilihat kan hasilnya di sini sudah muncul logo dari aplikasi yang kita buat ini. Nah, supaya logo ini bisa berada di tengah, ini kita bisa menambahkan kode baru. Kita tambahkan center guys di bagian sini. Center. Center. Oke. Terus kita preview. Kok nggak berubah ya guys? Harusnya ke tengah sini guys. Kok enggak ya? Kita lihat lagi coba. Coba kita balik lagi ke custom ini tadi. Center. Ini juga udah. Center. Oh, di sini guys. Ini ada apa nih di sini? Kita hapus. Nah, centernya kan udah di sini kan. Oke. Kita preview nanti dia pasti akan pindah ke depan. Dia akan pindah ke tengah-tengah seperti ini, guys. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memperbaiki nih tulisan welcome to aplikasi ini supaya tulisannya itu lebih baik untuk ini, untuk lebih baik. Terus abis itu ke project setting, kita klik, terus kemudian silahkan diubah di username ini ya. Ini biar cakep, biar cantik. Alis. Tengeneng, tengeneng. Nah, seperti ini dia jadinya, guys. Jadi tulisannya tuh dia akan berubah ke aplikasi inventaris sekolah. Jadi ini disesuaikan dengan keperluan kalian, guys. Terus kita coba login admin. Terus di sini admin. Login. Nah, kemudian kita akan perbarui untuk tampilannya ada di dashboard ini, guys. Supaya tidak kosong. Nah, caranya kita kembali lagi ke PHP admin ini. Terus kita ke page design. Terus lalu pilih di bagian home. Yang pertama kita itu buat section baru di sini. Terus kita klik new section. Nah, nanti dia akan muncul section baru. Dan ada akan kolom baru ini namanya grid. Nah, untuk grid yang ini silahkan kita atur dulu ke pilihan ke SM6. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian di bagian text component nya ini kita arahkan ke bagian tag account bagian barang. Nah, ini silahkan kita drag ke call SM6 di bagian section yang baru tadi. Terus di barang ini kita akan perbarui tampilan barang ini. Silahkan display stylesnya ini kita ubah misalkan ke bagian binary. Terus habis itu coba kita preview. Nah, nanti di halaman dashboard, di halaman belanjanya dia akan muncul tampilan seperti ini, guys. Terus kita kembali lagi ke page design. Di sini kita bisa atur di bagian barang ini ya, untuk akannya kita rubah jadi file yang mana ya, ini guys.
Terus habis itu ini kita tambahkan bagian section ini, kolom barat bagian ini. Terus kita tambahkan kolom. Ini code MD. Ini kita masukkan user. Kita drag sini di bagian user ini. Kita pilih yang tadi itu ini display style ini. Primary. Ini ikonnya kita ganti set ini. Terus habis itu kita ganti ini kode MD-nya ini kita ganti jadi 6 tadi guys. Samakan, habis itu kita review. Nah, jadi tampilannya dia akan jadi seperti ini guys. Kemudian yang terakhir kita akan tambahkan grafik untuk di bawah sini, bawah home ini. Di bawah barang dan user kita letakkan di sini. Kita pindah ke page design lagi. Ini select page-nya ini tetap di home. Kita tambahkan section baru lagi untuk menambahkan grafiknya. Di bagian no grid ini kita klik saja, lalu silahkan kita pilih di chart ini, bar chart, lalu kita drag sini. Nah, ini akan nyecat baru di halaman home komponen ini. Terus selanjutnya kita harus mengatur untuk data setnya. Lalu kita klik nih pada di sini. Kita klik data set. Lalu silahkan pilih data source. Klik titik 3. Kita akan gunakan query builder ini. Nah, yang akan kita masukkan pertama adalah tipe barang. Lalu yang kedua ini adalah barang. Nah, sini kita akan relasikan terlebih dahulu ID tipe barang ini kita drag ke ID tipe barang ini pada tabel barang. Nah, dia akan seperti ini kalau kita ditarik atau di drag tadi, sehingga tampilannya itu ya jadi seperti ini guys. Kita drag. Terus kemudian selanjutnya kita akan mengelompokkan berdasarkan nama barang, yaitu pada bagian ini TB nama barang ini. TB nama barang ini kita pilih ini grup ini, kita centang. Kini kita hitung berdasarkan merek. Ini kita pilih count. Kita akan lihat hasilnya. Preview. Nah, kita sudah gini guys. Terus kita lagi ke page design ini. Terus itu di dataset tadi. Untuk bagian colornya ini terserah kalian guys. Kalian mau warna apa? Misalnya aku mau warna ini. Oke. Preview. Nanti hasilnya dia akan seperti ini guys. Ada keyboard, laptop, dan mouse. Kok dia tidak lebar ke sini guys? Harusnya dia lebar. Coba kita ke pack design lagi.
Oh, jadi guys, kalau misalnya mau, tadi kan kecil nih, gini kan. Ini bisa lebar kayak gini, itu karena ini, code SM-nya ini guys. Tadi kan masih 6 nih, saya udah ganti 12, jadi dia lebarnya sama tuh, kita preview. Untuk di sini, ini, seperti ini ya tadi. Terus kita preview, kita refresh nih. Itu jadi seperti ini kan. Karena tadi kok MD-nya itu 6, bukan kalau 6 kan berarti dia segini kan. Kok 12 nih berarti segini guys. Terus kita coba menambahkan barang dan terus habis itu kita akan menambahkan tipe barangnya. Misalnya di sini speaker, speaker, submit. Terus kita tambah data. Mana? Ini kita tambah data. Terus tipe barangnya, terus speaker. Terus merek barangnya misalnya Simbada misalnya. Terus spesifikasinya misalnya lain terus sama teman misalnya bantuan Pemda, lokasi barangnya ada di nomor 2 misalnya, kondisi barangnya baik, kita submit. Kita coba masukkan lagi new speaker, terus mereknya lain spesifikasinya apa ya, misalnya bagus. Terus sumbernya bantuan, lokasi barangnya, karena 3, kondisi barangnya baik, submit. Nah, kita tekan, kita refresh. Nah, di sini dia akan ada keyboard, laptop, mouse, speaker. Tadi kan cuma ada keyboard, laptop, sama mouse ya. Ini kita tambahin di speaker. Nah, terus habis ini untuk mengatur supaya judul grafisnya ini sesuai dan benar, kita bisa kembali ke aplikasi PHP-Red, terus kita klik send, lalu klik di bagian grafik ini, lalu di sini ada title, ini bisa kita ubah menjadi data barang guys, data barang. Kemudian kita oke. Di sini kita rubah. Oh ya, untuk di sini ini udah saya apa namanya, untuk di sininya kita ganti juga data barang. Oke. Terus habis itu kita review. Nah, seperti ini guys. Kita coba ke sini ke nah, ini ya. Jadi ganti data barang, sini juga data barang. Demikian tutorial pada video ini tentang bagaimana membuat aplikasi pencatatan inventaris di sekolah ataupun di kantor menggunakan aplikasi PHP-Red. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan semoga kalian paham sama apa yang sudah saya buat ini, saya contohkan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.